Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaskita Cahini Sudrajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya Bapak Dr. Randy Aridayendi SHMH. Istilah tindak pidana lebih sering digunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau pelanggaran pidana. Alasannya karena yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua peraturan perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan dengan perbuatan pidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantas tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut dengan dualistis. Sedangkan pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana itu disebut dengan monalistis. Menurut Mozatna, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu terpisah karena ada perbuatan pidana yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Akhirnya, baik dualistis maupun monalistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur objektif, yaitu di luar dari diri pelaku. Dan yang kedua ada unsur subjektif, yaitu di dalam diri pelaku. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam unsur objektif, yang pertama ada perbuatan atau kelakuan. Yang kedua ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang kedua ada unsur melawan hukum. Yang ketiga ada unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima ada unsur yang memberatkan. Yang keenam ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Sedangkan unsur-unsur dalam unsur subjektif, yaitu yang pertama ada kesengajaan, yang kedua ada kealpaan atau kelalaian, yang ketiga ada niat, yang keempat ada maksud, yang kelima dengan rencana terlebih dahulu, contohnya seperti barang bukti yang dibawa kemana-mana. Yang keenam ada perasaan takut. Unsur tindak pidana dalam arti luas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bagian delik. Bagian delik juga dibagi menjadi terdapat di dalam rumusan delik tindak pidana. Yang kedua ada penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan berupa cara bagaimana seseorang mencuri atau barangnya jenis apa. Yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan apa yang dituntutkan dalam surat dakwaan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa disebut dengan prisprak. Hakim bagian pembuktian di dalam surat dakwaan. Yang kedua ada elemen atau unsur delik. Pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Misalnya pasal 362 yang dicantumkan barang atau benda milik orang lain, tidak dicantumkan harga atau jenisnya. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau suatu akibat terdapat pelakunya, terdapat akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Misalnya, barang siapa, semua orang yang barangnya diambil akan merasakan kehilangan. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam rumusan dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tuduhan dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Para pembuat perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana dibagi menjadi yang pertama, hanya memberikan nama yuridisnya atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, penganiayaan yang tidak disebutkan jelas unsur-unsurnya. Pasal 297, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang tidak disebutkan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 381
tidak ada nama kesusilaan karena kesusilaan itu berartikan luas. Terus ada pasal 305, tidak ada judul atau tidak jelas apa yang dimaksudnya. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, pasal 372, pasal 378 KUHP. Subjek tindak pidana yang pertama hanya manusia atau untuk tindak pidana. Dibuktikan dengan pasal-pasal di dalam KUHP, yaitu ada barang siapa, suatu kata atau kata jamak yang ditunjukkan kepada orang, pria atau wanita. Yang kedua ada manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Korporasi yaitu kumpulan orang yang bisa berbadan hukum atau bukan berbadan hukum, misalnya perusahaan yang penanggung jawabnya atau pengurus. Jenis tindakan pidana menurut KUHP dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kejahatan menurut buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 KUHP. Yang kedua ada pelanggaran yaitu dalam buku 3 pada pasal 489 sampai dengan 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif. Kejahatan sanksinya lebih berat, sedangkan pelanggaran sanksinya lebih ringan. Penjara biasanya di atas dari 2 tahun 8 bulan dan ditempatkan di lapas, sedangkan pelanggaran biasanya di bawah 2 tahun 8 bulan dan ditempatkan di rutan. Didasarkan pada kualitatif, kejahatan termasuk ke dalam delik hukum, sedangkan pelanggaran termasuk ke dalam delik undang-undang. Pelanggaran umumnya dicantumkan di dalam undang-undang, misalnya undang-undang tentang lalu lintas, sedangkan kejahatan itu memerlukan hukum yang khusus. Menurut doktrin dibagi menjadi 7. Yang pertama ada delik formil yang muncul dapat dipidana apabila dilakukan. Lawannya ada delik material yang muncul dapat dipidana apabila dilakukan dan adanya akibat. Yang kedua ada delik komisionis. Delik komisionis cara tidak perbuatan pidana melainkan menyuruh atau menggerakkan orang lain. Lawannya ada delik komisionis per omnisionis komisa, melakukan atau penegakan perbuatan tidak pidana oleh sendiri. Tindak pidana tidak selalu aktif, bisa juga menjadi pasif. Ada delik dolus, perbuatan pidana yang disengaja. Lawannya ada delik culpa, perbuatan pidana karena kelalaian. Yang keempat ada delik tunggal, hanya satu kasus yang dilanggarnya. Lawannya ada delik berganda, lebih dari 2 kasus yang dilanggarnya. Yang kelima ada delik aduan, bisa dituntut adanya aduan dari korban seperti penghinaan. Lawannya ada bukan delik aduan, tindak pidana dituntut apabila korban tidak mengadu. Yang keenam ada delik politik yang dilakukan dalam politik, dan lawannya ada delik umum yang secara umum. Yang ketujuh ada delik khusus, pengaturan suatu tindakan pidana, dan lawannya ada delik umum yang mengatur banyak tindakan pidana. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.